Bab 6690. Ketika Cynthia Wade mendengar ini, dia tidak merasa kecewa, tetapi sangat menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Charlie. Saat ini, keluarga Wade umumnya membuat Charlie sangat kecewa. Di antara mereka, orang yang paling tidak kecewa tentu saja adalah lelaki tua itu, dan yang kedua mungkin adalah dirinya sendiri. Sekalipun dia telah menyinggung Elaine Ma, dia masih lebih baik dari kakak laki-lakinya Chang Kong Wade dan yang lainnya. Lagi pula, selain lelaki tua itu, hanya aku yang tahu kalau ada setengah pil peremajaan sebagai hadiah, itu artinya aku sudah menang di garis start. Selama dia bekerja keras kali lain, dia pasti akan meninggalkan kesan lebih baik pada Charlie. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Charlie, jangan khawatir, Bibi akan selalu mengutamakan kepentingan keluarga Wade di masa depan." Charlie mengangguk, lalu menyerahkan sebagian pil peremajaan itu kepada Zongquan Wade dan berkata, "Kakek, simpanlah sebagian pil peremajaan ini untukku." Zongquan Wade sedikit bingung. "Berikan saya untuk disimpan dengan aman. Apakah kamu tidak takut aku tidak bisa menahan diri dan memakan setengahnya? Ini adalah ramuan peremajaan. Mungkin ini adalah hal yang paling saya inginkan selama sisa hidup saya, atau bahkan satu-satunya hal yang saya inginkan." Dan dia tidak pernah memakan satu pil peremajaan pun. Charlie sekarang membagi pil peremajaan menjadi dua, memberikan setengahnya untuk dirinya sendiri dan memberikan setengahnya lagi untuk disimpan sendiri. Ini memang ujian bagi tekadnya. Jadi dia segera berkata, "Charlie, ramuan ini tak ternilai harganya. Aku sudah tua. Jika aku tidak menjaganya dengan baik dan ramuan ini hilang atau dicuri, itu akan menjadi kerugian besar dan aku tidak akan bisa menjelaskannya padamu. Jadi menyarankan sebaiknya kau simpan sendiri. Bagaimana cara melindunginya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kakek. Hanya kami yang hadir di sini yang mengetahui tentang ini. Selama kami tidak memberitahu siapapun, tidak akan ada yang mengetahui tentang ini." Sebenarnya, alasan Charlie meminta lelaki tua itu menyimpan sebagian pil peremajaan ini adalah humor gelap. Ia juga menguji dan menegaskan tekad orang tua itu. Orang tua itu juga melihat bahwa Charlie sudah mengambil keputusan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyimpannya dengan baik." Charlie tersenyum dan berkata, "Kakek, mengapa kamu tidak memakan setengahnya sekarang, untuk menghindari lebih banyak masalah di masa depan?" Zongquan Wade jelas ingin makan, tetapi dia merasa sedikit malu di depan keluarga Gu. Akan tetapi, karena Charlie sudah berkata demikian, maka dia tidak perlu menahan diri. Bagaimanapun, benda ini tidak bernilai harganya dan sangat berarti bagi saya. Selama saya idealnya, saya akan langsung melihat hasilnya. Lagi pula, kita sudah tua, dan jika kita bisa beberapa tahun lebih muda dari sekarang, perasaan itu akan membuat perbedaan besar. Jadi dia mengambil sebagian pil itu, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam mulutnya, dan kemudian menutup matanya untuk merasakan kekuatan obatnya yang murni. Pasangan Gu sudah punya pengalaman minum satu pil peremajaan, jadi mereka tidak heran melihat lelaki tua itu meminum setengah pil dan langsung terlihat jauh lebih muda. Bagaimanapun, tingkat kegembiraan ini jauh lebih ringan daripada apa yang baru saja terjadi. Namun, Cynthia Wade, yang berdiri di sana, melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya tiba-tiba tampak menjadi 6 atau 7 tahun lebih muda. Perasaan ini benar-benar mengejutkannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu menuruti perintah Charlie dan bahkan menyerahkan kendali seluruh keluarga Wade kepadanya. Ini adalah godaan yang terlalu besar bagi seorang lelaki tua. Dan dia melihat setengah pil peremajaan di atas meja teh, dan hasrat serta urgensi di hatinya mencapai puncaknya pada saat ini. Pada makan malam keluarga berikutnya, Cynthia Wade 100 kali lebih perhatian daripada sebelumnya. Dia tampaknya mendefinisikan dirinya sebagai pelayan keluarga Wade, bukan sebagai putri tertua keluarga Wade. Energi jahat yang tiba-tiba ini bahkan membuat pasangan Gu merasa suasana dan mereka merasa tidak tahan. Namun, Cynthia Wade yang selama ini selalu merasa bangga, tidak merasa bahwa melakukan hal itu tidak adil bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia 100% bersedia melakukannya.
Setelah makan malam, Charlie menerima telepon dari Tawana. Dia berkata kepada Charlie di telepon, "Tuan Wade, kita harus mengadakan prakonser malam ini. Apakah Anda dan Nona Gu punya waktu untuk datang dan mempersiapkan diri bersama? Lagi pula, konser pertama akan segera dimulai, dan penari Anda belum ditentukan." Charlie merasa mengutarakan entah kenapa ketika dia mempertimbangkan harus berdansa dengan dua wanita. Orang baik di sini yang tega melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa kata-kata seorang pria terhormat sama bagusnya dengan ikatannya, dan karena dia sudah setuju, tidak mungkin dia akan menarik kembali kata-katanya. Lagi pula, jika kamu melakukan hal semacam ini, kamu sebaiknya tidak melakukannya sama sekali, atau melakukannya dengan kemampuan terbaikmu. Sarah Gu sangat percaya pada dirinya sendiri, dan aku tidak boleh mengecewakannya. Jadi dia berkata kepada Tawana, "Saya akan berbicara dengan Sarah dan melihat jadwalnya." "Baik Tuan Wade, saya akan menunggu kabar Anda." Charlie menutup telepon dan bertanya kepada Sarah Gu, "Sarah, Tawana ingin kita pergi ke sana dan mempersiapkan adegan itu. Apakah pertanda perlu pergi ke sana malam ini?" "Tentu saja," kata Sarah Gu bersemangat, "aku tidak punya masalah bernyanyi, dan aku tidak punya masalah menyanyikan lagu-lagunya. Yang terpenting adalah menari untuk lagu, Assassin. Kita harus cepat-cepat memutuskannya." Setelah itu, dia melihat jam dan berkata, "Ayo pergi sekarang. Biarkan orang tuaku tinggal di sini dan berkumpul dengan kakek Ye sebentar." Charlie setuju dengan tegas, dan berkata kepada semua orang, "Saya akan menemani Sarah ke Pusat Olahraga Nasional untuk berlatih repertoar konser dengan Tawana. Kalian tidak perlu khawatir, ngobrol saja perlahan." Philips Gu tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalian anak muda boleh pergi mengurus barang-barang kalian sendiri. Kami yang setengah baya dan tua boleh tinggal di sini untuk mengoleksi dan mengenang masa lalu." Zongquan Wade juga berkata, "Ya, Charlie, kamu bisa menemani Sarah melakukan pekerjaan itu, dan jangan khawatir tentang kami." Charlie membawa Sarah Gu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, lalu mengendarai mobil bisnis yang tidak mencolok ke Pusat Olahraga Nasional. Sepanjang perjalanan, Sarah Gu menggunakan Bluetooth untuk terhubung ke sistem audio mobil dan memutar lagunya, Assassin, berulang-ulang. Charlie mendengarkannya sampai tuntas dan pada dasarnya menghafal melodi dan lirik lagunya. Saat ini seluruh perlengkapan panggung, lampu dan suara di Gedung Olahraga Nasional sudah terpasang. Pendukung band Tawana sudah mulai menyerap suara, dan melatih pencahayaan dan suara juga sedang melakukan penyempurnaan akhir. Melihat kedatangan Charlie dan Sarah Gu, Tawana secara pribadi berjalan turun dari panggung untuk menyambut mereka, dan berkata kepada Sarah Gu dengan sangat bersemangat, "Saya telah meminta teknisi suara untuk mengunduh berkas musik lagu Anda, Assassin, dan video klip aslinya. Kita akan membahas lagu ini nanti. Yang ingin saya ketahui adalah, bagaimana saya harus membuat koreografi untuk Tuan Wade." Sarah Gu tersenyum dan berkata, "Lagu ini aslinya memiliki pemeran utama wanita dan pria, jadi ketika kami membawanya sebelumnya, saya tidak ikut menari. Wanwu dibawakan oleh penari pria dan wanita yang mengenakan kostum kuno." Dia menatap Charlie dan melanjutkan sambil tersenyum, "Tapi kali ini akhirnya aku berhasil meyakinkan kakak Charlie untuk menari dengan lagu ini. Aku tidak akan pernah memberikan kesempatan penari wanita kepada orang lain." Saat berbicara, dia tiba-tiba teringat Tawana dan segera mengubah kata-katanya, "Tidak, tidak, sudah sewajarnya kalau kita berdua yang memainkan peran utama wanita, karena kita masing-masing menyanyikan satu bagian lagu, jadi saat aku bernyanyi, kakak Charlie akan berdansa denganku, dan saat giliranmu bernyanyi, kakak Charlie akan berdansa denganmu. Menurutmu, apakah pembagian ini masuk akal?" Tawana tersenyum gembira dan berkata, "Itu adil dan masuk akal." Bab 6691. Charlie tidak menyangka kedua gadis itu akan langsung membaginya secara adil. Saat itu ia masih bingung bagaimana cara bekerja sama dengan para penari. Namun, panggung segera disiapkan untuk ketiganya. Tawana meminta pengeras suara umpan balik panggung untuk memainkan musik, Assassin, milik Sarah Gu dengan volume sangat rendah ke arah panggung, dan mereka bertiga bersiap untuk mencoba posisi dan desain panggung.
Alasan mengapa hanya speaker umpan balik yang digunakan dan volume diatur sangat rendah adalah karena penggemar Tawana sangat antusias. Dalam 2 hari sejak panggung dibangun, bagian luar telah dikelilingi oleh penggemar, meskipun petugas keamanan telah memasang garis polisi untuk mencegah mereka mendekati dalam jarak 100 meter dari tempat pertunjukan. Jika mereka mendengar lagu-lagu Sarah Gu diputar saat ini, mereka mungkin akan langsung menebak bahwa Sarah Gu akan menjadi tamu di konser ini. Ini bukan hanya akan menjadi kebocoran, tetapi juga akan mengungkapkan terlebih dahulu bahwa Sarah Gu telah kembali ke Beijing. Semua orang merasa bahwa fakta bahwa Sarah Gu akan menjadi tamu tidak boleh diungkapkan kepada publik sebelum pertunjukan dimulai. Saat itu, biarkan dia tampil langsung di atas panggung untuk memberikan kejutan kepada para penggemar yang hadir. Meskipun Sarah Gu tidak setenar Tawana dan penggemarnya tidak tersebar di seluruh dunia seperti Tawana, ia memiliki basis penggemar di Tiongkok yang besar, dan sejumlah besar penggemarnya di Tiongkok juga merupakan penggemar Sarah Gu. Selain itu, kali ini penampilannya berada di East Cliff, dan Sarah Gu, sebagai gadis asli East Cliff, kemunculannya yang tiba-tiba pasti akan membuat penggemar sangat heboh. Charlie menggertakkan giginya dan ditarik ke atas panggung oleh 2 gadis. Tidak ada kostum pembunuh di tempat kejadian, jadi Tawana meminta tongkat pendakian kepada staf dan meminjamkannya kepada Charlie untuk digunakan sebagai pedang panjang. Charlie berulang kali menegaskan kepada Sarah Gu, apakah kamu yakin aku akan mengenakan topeng pada hari pertunjukan? Aku tidak akan naik panggung tanpa topeng. Sarah Gu tersenyum dan berkata, Saudara Charlie, jangan khawatir. Siapapun bisa berbohong kepadamu, tetapi aku tidak akan pernah berbohong kepadamu. Charlie mengangguk, merasa sedikit lega. Sarah Gu kemudian berkata, lagu ini memiliki 3 bagian. Bagian kedua dan ketiga adalah bait dan chorus yang lengkap, jadi Tawana dan saya akan menyanyikan 1 bagian masing-masing. Saya ingin meletakkan lagu ini di akhir seluruh penampilan tamu, sehingga saya akan menyanyikan bagian pertama, diikuti oleh Tawana yang menyanyikan bagian kedua, dan kemudian kami akan menyanyikan bagian ketiga bersama-sama. Bagian ketiga adalah chorus yang terpisah dan kemudian bagian penutup. Charlie telah mendengarkan lagu ini sampai ke sini, dan dia sudah sangat mengenalnya. Setelah mendengarkan penjelasan Sarah Gu tentang aransemen nyanyian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana aku harus berdansa denganmu? Sarah Gu tersenyum dan berkata, sangat mudah. Saat aku bernyanyi terlebih dahulu, kakak Charlie akan menari bersamaku. Saat Tawana naik ke panggung untuk menyanyikan bagian kedua, kakak Charlie akan menari bersamanya. Terakhir, Tawana dan aku akan menyanyikan bagian ketiga bersama-sama, dan kau hanya perlu bernyanyi bersama kami berdua. Kemudian, Sarah Gu memberikan pengantar yang terperinci, bagian syair adalah refleksi emosi antara Anda dan kami, menunjukkan seberapa dalam perasaan Anda sebelum Anda meninggalkan kami. Di bagian ref, Anda menampilkan seni bela diri dan ilmu pedang sendirian di depan panggung, dan kami bernyanyi di bagian belakang, terutama menonjolkan kepahlawanan Anda. Di bagian terakhir, Anda kembali untuk menemui kami, dan itu adalah akhir yang bahagia. Charlie berkata dengan canggung, aku tahu tema lagumu. Lagu itu cukup bagus dan menyentuh, tetapi kalian berdua bersikeras menyanyikannya bersama. Aku menari denganmu terlebih dahulu, lalu dengan dia. Pada akhirnya, aku harus berinteraksi dengan kalian berdua. Ini seperti aku, seorang pembunuh, memiliki 2 istri. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada mereka untuk membunuh sang tiran, lalu kembali untuk bersatu kembali dengan kedua istriku. Ini, rasanya telah berubah. Sarah Gu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, cerita ini berlatar di zaman kuno, di mana poligami merupakan norma. Apakah aneh bagi seorang pembunuh yang hebat dan pahlawan yang mengabdi pada negara dan rakyatnya untuk memiliki 2 istri? Lihat Xiao Li Fei Dao, bukankah dia memiliki 2 istri? Wei Xiaobao memiliki 7 istri. Charlie menghela napas pelan, teman baik, meskipun kedengarannya agak tidak bisa diandalkan, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya masuk akal. Tawana yang berada di sampingnya tidak dapat menahan tawa dan berkata, beberapa peradaban barat kuno juga mempraktikkan poligami. Hal itu memang sangat masuk akal dalam konteks kuno. Setelah itu, dia bertanya kepada Sarah Gu dengan penuh semangat,
haruskah aku juga berganti ke gaya tradisional Tiongkok kuno milikmu untuk naik panggung? Sarah Gu tersenyum dan mengangguk, bagus sekali. Tentu saja seluruh efek panggung tidak akan terasa aneh, kecuali wajahmu yang bergaya barat. Tawana mengagumi dan terpikat pada Charlie, sehingga ia pun semakin penasaran dan menyukai budaya tradisional Tiongkok. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri dan berkata dengan gembira, kalau begitu, saya pasti akan meminta penata rambut untuk membuatkan saya gaya rambut wanita Tiongkok kuno yang paling autentik. Sarah Gu berkata dengan gembira, bagus sekali. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, ngomong-ngomong, saudara Charlie, saya meminta direktur desain saya untuk datang. Dia akan segera mengukur tinggi badan Anda dan membuatkan satu set kostum pembunuh untuk Anda dalam semalam. Kita bisa berlatih tata rias besok. Charlie bertanya padanya, bisakah kamu menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu? Sarah Gu tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Saat kita tur, setiap penari akan memiliki banyak kostum cadangan. Saya memintanya untuk langsung memilih satu set kostum cadangan yang paling sesuai dengan bentuk tubuh Anda, lalu melakukan beberapa modifikasi. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Selama kamu tidak membiarkanku menunjukkan wajahku, semuanya akan baik-baik saja. Untuk membantu mereka berdua menemukan perasaan itu, Charlie menggunakan tongkat pendakiannya sebagai pedang dan menampilkan serangkaian ilmu pedang Tiongkok yang sangat menghibur di atas panggung. Ada banyak rahasia ilmu pedang dalam, 9 kitab suci surgawi yang mendalam, yang telah lama terukir dalam pikiran Charlie, tetapi dia tidak pernah benar-benar berlatih dan menggunakannya, terutama karena dia tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Meskipun dia dapat melakukannya dengan mudah, dia tidak tahu apakah teknik pedang ini telah diwariskan turun-temurun. Jika tidak, jika Victoria bisa mengenalinya, dia akan menembak kakinya sendiri. Oleh karena itu, ia memecah keterampilan pedang tingkat tinggi menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan beberapa gerakan mewah, lalu menggunakan keunggulan kelincahannya untuk mementaskan gerakan-gerakan tersebut, menjadikannya mencolok dan mengesankan. Sekilas, mereka tampak menakutkan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mempunyai arti praktis. Akan tetapi, justru karena perubahan yang berlebihan ini, permainan pedang tidak hanya kehilangan rutinitas dan aturan yang dapat dilacak sebelumnya, tetapi pengalaman menontonnya juga menjadi ekstrim. Kedua wanita itu menyaksikan Charlie memegang tongkat pendakian dan mengayunkan pedang dengan anggun di atas panggung. Mereka terpesona oleh gerakannya yang kuat dan halus. Setelah beberapa kali beraksi, kedua wanita itu bahkan lupa ikut bernyanyi dan hanya menatap Charlie dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, keduanya menantikan penampilan resmi mereka di atas panggung lusa. Dengan dua penyanyi tercantik dan penampilan pedang yang keren, saya yakin lagu Assassin ini akan menduduki puncak tangga lagu hiburan global setelah pertunjukannya.